Tadi minta Markus 3:21 Pak. Markus 3:21. Ayo teman-teman di bawah, silahkan karena masing-masing punya HP kita buka Markus 3:21 bahwa Yesus itu gila. Ya, terus ya buka sendiri di situ. Yesus itu gila. Nggak apa-apa. Pulang dulu. Bapakmu nggak punya pembeso, membokap dihajar. Gimana wajarnya? Yesus dianggap nggak waras sama keluarganya. Kenapa? Karena sebelumnya dia melakukan banyak mukjizat. Sebelum dibilang nggak waras. Itu aja Anda baca perkontesnya. Iya, oke, saya terima. Ketika surah At-Tarim ya diturunkan. Iya, Markus 3:21 di situ dikatakan Markus gila. Yesus gila. Ya kita udah tahu kadang-kadang sekarang pertanyaannya ketika At-Tarim itu ya kita diskusi sehat lah Pak, jangan diskusi yang aneh-aneh. Anda kenapa lari? Kita diskusi konsep Anda kenapa lari? saja Pak. Kok Anda lari? Oh enggak, pantang bagi saya lari menghadapi kalian. Oke. Pantang. Surah At-Tarim ayat 1-4 coba silakan. Anda jelaskan saya kenapa Nabi Anda melakukan itu. Daripada kita diskusi debat kusir, mending kita pakai tema supaya enak. Silakan Pak. Adil. Takut, Pak. Hah? Kita Anda berbicara konsep ketuhanan. Yesus itu Tuhan apa utusan? Ya sudah. Ya, Yesus Tuhan atau utusan tetap tidak merubah status Nabi Anda sebagai salah seorang pezina. Paham? Nabi Adam pesina, Pak. Sebagai seorang pezina. Terus kalau Nabi Adam tidak bersina, terus kamu ada sekarang atau tidak? Emang Nabi Adam ada kau aja Nabi Adam? Bego Nabi kamu Adam nih. kan sama Hawa. Ini orang Kristen ini rata-rata nggak punya ilmu, susah ada. Loh, kok kamu susah dibilangin ya? Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengirimkan Hawa buat Adam, menciptakan Hawa buat Adam sebagai penolong dan teman setia. Tuhan siapa itu, Bang? Tuhan memberkati Adam untuk begitu sama Hawa. Pertanyaannya, bukan Tuhan kamu, bukan Allah Switi, bukan, ya? Itu Tuhannya kami. Nah, masalahnya adalah ketika kitab kamu, Nabi kamu, ya, tanpa macam-macam lain langsung meniru si Maria Kiptia. Pertanyaan saya, itu pezina bukan? Daripada apa pertanyaannya kasih jelas. Loh, kamu nggak dengar dari tadi? Ini lagi ngomongin Maria Kiptia. Dibaca di dia. Baca saja, saya dengarkan. Maria Kiptia itu siapa? Hah? Saya tidak kenal Pak, saya tidak kenal Maria. Tidak kenal. Begitu kita mau nyampe, ada lari ke konsep ketuhanan. Kenapa? Apa kelakuan Nabi Anda memalukan? Iya Pak. Apakah? Hah? Itu kan asumsi Bapak, Iya, asumsinya memalukan. Bapak. Asumsinya Bapak. Sekarang saya tanya. Terserah mau Bapak bilang Iya, apa, terserah itu kan asumsi hak Bapak. Hak Bapak. Oke. Haknya. Saya kayaknya ngomong susah sekali ngomong sama Anda. Ya kita lari ke konsep ketuhanan aja lah Pak supaya lebih jelas. Masa kita mau di sini apa namanya gosip di sini itu namanya apa gibah kalau dalam Islam Pak. Kenapa lari konsep? Itu Kenapa kan Anda dalam lagi Islam takut sekali diajarkan membahas agar soal tidak itu? menggibah Pak. Nggak kenal Maria kita ya. Itu dalam Islam diajarkan agar tidak menggibah Pak, menceritakan kejelekan orang apalagi Nabi Pak. Jadi kita lari ke konsep ketuhanan. Tidak takut. 5-6 lawan 1 pun sama Kristen saya tidak takut Pak. Terus terang Pak, sedikit pun rasa takut kepada kalian tidak Pak. Walaupun secara offline, undang saya kita offline di mana? Kamera dong. Karena mendadak Bapak tuh pasang barier, ya kan? Giliran mau dibahas nabinya langsung bilang, ayo kita bahas konsep ketuhanan aja, kan gitu. Iya, tapi kan dalam Islam dilarang menggibah Pak. Kami juga punya data kalau Yesus itu begini, tapi kami tidak mau sampaikan di sini. Di sini ruang publik Pak. Di sini disaksikan ribuan penonton Pak. Ribuan dari mana Pak? Coba dilihat di atas ada berapa penonton? Mana ada ribuan? Ini kan didokumentasikan Pak. Saya sebab nanti di YouTube. Ini saya lagi video di YouTube nanti nih. Oh iya, ada lari ketika dibahas kelakuan Nabi Anda. Kenapa? Begini
Pak, saya bukannya tidak diam dulu supaya sehat. Bukannya saya tidak mau membahas itu, cuman ujung-ujungnya kepada penuduhan dan gibah. Ditulis di kitab Itu ada di tafsir Ibnu Katsir. Ketika Nabi Anda Datanya di mana? Datanya di mana? Tafsir Datanya Ibnu di mana? Katsir. Datanya buka. Dengar nggak sih? Buka dulu kamera kau. Ya, ya sekarang kau tunjukkan saja datanya itu ketika Maria Kiptia itu ditidur sama Nabimu itu kelakuan apa dia? Aneh aja kalian umat Kristen sukanya menghina, Aneh apa? menghujat. Kita lari ke konsep ketuhanan supaya enak didengarkan penonton ini 359. Lari Pak. Takut Pak ya? Gantian tanya. Yesus itu utusan atau Tuhan? Kenapa lari? Nah, oke. Nggak apa-apa Pak itu. Pak Putih nggak apa-apa. Pertanyaan yang sama saya balikin. Bapak manusia atau laki-laki Pak? Bapak manusia atau laki-laki? Anda manusia atau laki-laki? Itu kan dua pertanyaannya. Ya, saya tanya itu. Bapak manusia atau laki-laki? Bapak yang mana Pak? Aduh, jawab dulu pertanyaan saya. Ya Yesus udah, Tuhan ganti. apa utusan? Iya. Oke, Jawab saya pakai jawab data, ya. Pak. Jawab pakai data. Iya, sabar. Jangan nangis Pak, ya. Pantang bagi saya lah. Palidaran. Sebentar. Palidaran online. Tuhan itu kan bicara gelar. Ya seperti yang tadi saya katakan, Bapak laki-laki atau manusia? Saya tidak terima congor, Pak. Saya terima data. Orang pintar. Anda itu tidak harus terima congor. Anda udah baca kitab Lukas? Sudah baca kitab Lukas? Makanya dibacakan lah, Pak. Terlalu banyak untuk dibacakan. Di kitab Sombong dia Lukas. suruh on cam. Kita sama-sama on cam. Gue takut sama kalian. Pret. On cam dong. On cam bang. On cam bang. Nggak takut. On cam semua, Bang. Saya on cam supaya adil. On cam. Sekarang ada Bible nggak di tempat Anda? Ada Alkitab nggak di HP Anda? Nggak ada. Mana mau saya pakai Bible. Saya ini orang Kristen, orang Islam, Pak. Tapi Al-Quran ada? Ada, Pak. Ada. Oh iya, sudah. Santai aja Pak diskusinya, jangan dihujat lah. Santai aja. Kita ini orang membawa agama di sini. Bukan mau hujat loh, kita tanya. Ketika Nabi Anda menggauli Maria Kiptia, kira-kira status dia apa? Bang, itu jawab tadi pertanyaan saya. Yesus itu Allah atau utusan? Kalau saya sih begini Pak, eksistensi daripada ciptaan itu tetap ciptaan, dan eksistensi pencipta adalah tetap pencipta Pak. Tidak mungkin ciptaan jadi pencipta. Saya kasih tahu Ipan. Yesus. Makanya saya tanya, jawablah, apakah Yesus itu Diam congor. Yesus utusan atau dengar congor. Yesus utusan, Yesus nabi, Yesus rasul, Yesus Tuhan, dan Yesus adalah Tuhan. Oke, lengkap ya. terus yang di Yohanes 17 ayat 3 gimana Pak? Oh bacalah. Inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus hanyalah sebagai utusan. Gimana Pak itu? Oke. Utusan. Saya bilang Yesus adalah utusan. Tidak ada kata hanya, sebentar Pak Putih. Ya, sebentar Pak Putih, sebentar. Tidak ada kata hanya di situ. Anda jangan nambahin ayat ya. Iya, di situ dikatakan inilah Jangan hidup yang menambahkan kekal, kata-kata, mengenal ya. Allah satu-satunya Tuhan yang benar, mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Terus ayat 5-nya? Iya, Baca ayat 5-nya, Pak. nggak ada Alkitab di sini. Loh, Terus Anda di dapat Yohanes kata-kata itu dari mana? 8:42 gimana Pak?
Yohanes Kenapa Anda kamu baca ayat 5, Pak? 8:42, dan aku Silakan datang yang 5 bukan dulu, karena 5, kehendakku 5. sendiri. Berarti dia tidak bisa berbuat apa-apa, Iya, Pak. Pak. Ya, Karena dia tadi datang mau bukan karena bilangnya diskusi yang kehendaknya, enak. melainkan dialah yang mengutus aku. Betul. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Pecinta Nabi Pedro, Pak, dengar baik-baik Saya ya. ini manusia, Pak, bukan Kalau botol, Anda mau Pak. diskusi yang baik, Iya, saya ya mau. makanya dengar baik-baik ya. Terus Yohanes kamu 17 panggil ayat 5, botol coba saya Pak gimana, dicari, Pak? Apa Pak, isinya? Anda tadi kan mengatakan Karena Anda diskusi dari tadi baik-baik. ngoceh, Terus nggak ada Bapak isinya. memang saya botol. Anda ngambil ayat 3. Anda ngambil ayat 3. Ketika saya minta Anda baca ayat 5, Anda lari. Nggak mau. Langsung Yohanes 8. Yohanes 8:42. Kan saya kasih banyak data ini, Pak. Dan aku datang bukan karena kehendakku sendiri, melainkan Oke, Dia saya yang jawab mengutus dulu aku. Yohanes 17 ayat 3. Anda dengar nggak? Anda dengar nggak? Saya mau bahas yang 17 ayat 3. Anda baca nggak ya ayat 5-nya apa? Makanya baca, Pak. Baca. Saya tidak punya Bible. Jawabannya ada di Yohanes 17 ayat 5. Nah, makanya Anda baca. ketik aja, ada supaya punya HP dengar. lain. Ketik aja, Pak. Baca enggak? Saya Ya, punya saya lagi di satu jalan. HP, Gimana Pak. saya bacanya? Pak Putih, tolong baca Pak Putih. Ini yang 17 Yohanes 17 Ini yang 3 45. komentar di bawah rata-rata orang Kristen ini luar biasa, mereka menghina saya, enggak apa-apa. Jadi orang sudah bisa menilai siapa yang benar, siapa yang salah. Berapa deh? Berapa deh? Ipan. Silakan. Coba Pak Putih bisa buka itu Yohanes 17 3 45. Dibaca dulu, Pak. Dibaca aja. Baca. Coba ya. Bang Ardi bisa screenshot nggak itu di layar Bang Ardi? Bang Ardi. Aduh. Katanya tadi diskusi dengan baik. Panggil botol orang lah. Itu Pak, baca Pak di layar. Baca botol. Ipan baca Ipan. Iya. Baca apa Iya, dan iya. limanya. Oke, Pak. Siap. Aku telah Oke. Baca dong. Saya sudah baca ini. Ya biar didengar sama yang lain dong. Saya sudah baca ini. Ini 6, aku telah menyatakan ini ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau bagikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang maka Ayat 5 Pak, ayat 5. Baca ayat 5 dulu. Oke, Pak. Oke. Ya, terus yang Yohanes 8:42 dikatakan, dan aku datang bukan karena kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Terus gimana itu, Pak? Baca dulu ayat 5-nya, baru kita ke sana. Gimana sih lu? Biar didengar orang rame-rame. Iya, siap Pak. Saya ini orang paling santun, Pak. Sekarang iya Bapak. Melainkan, ini tidak jelas Pak. Melainkan Dialah aku. Muliakan. Melainkan muliakanlah Dia. Ya, muliakanlah Dia di akhiratmu sendiri dengan kemuliaan yang kau miliki di hadiratmu sebelum apa itu? Sebelum dunia ada, ya sudah. Ya. Tolong dijelaskan apa itu maksudnya? Alkitab itu nggak perlu dijelasin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat satu-satunya di dunia dan di akhirat. Ini teman-teman surat At-Tahrim ya. Ini Ibnu Katsir di surat At-Tahrim ini penjelasannya. Rasulullah
bersumpah tidak akan mengulang lagi meniduri pembantunya si Oh, ini Maria. pendeta ya, ini jangan gibah Pak, jangan gibah Pak di sini. Di sini disaksikan ini banyak dulu. orang loh. Ini saya tunjukkan dalilnya Ibnu Katsir. Kita selesaikan yang tadi Pak. Tafsir. Kenapa pindah-pindah Pak? Kenapa kamu Kenapa malu? pindah-pindah, Pak? Kenapa kamu malu? Ini loh. At-Tahrim tidak 1. malu, Pak. Ini. Ibnu Katsir At-Tahrim ayat 1. Dijelaskan di sini Rasulullah bersumpah tidak akan mengulangi meniduri Maria Kiptia karena Rasulullah ketahuan meniduri saat di tempat tidurnya Hafsah, padahal hari itu gilirannya Hafsah. Gilirannya Hafsah harus ditiduri, ternyata Rasulullah meniduri Maria Kiptia di tempat tidurnya Hafsah. Kemudian si Hafsah cemburu. Kemudian ini kan waktuku, kenapa engkau melakukan Ini hal temanya itu? sebenarnya asap apa Pak? Tadi konsep ketuhanan lari lagi ke gibah ini. At-Tahrim belum Aduh, malu tuntas kita ini kan. Pak, dilihat Kau sama minta orang banyak ini. dalil. Kau minta dalil Ini kan? kemana-mana ini. Kau kan minta dalil. Aduh, Kan kemana-mana. Aku bacakan dalilnya, aku dengar dari bawah, kamu minta dalilnya, kamu jangan gibah. Kita tidak sedang Ini gibah. umat Kristen ini sukanya mencari Tetapi kesalahan kita orang tunjukkan, lain, sukanya mau menghina orang lain. Tidak Walau ada pakai menghina, akhlak bro. Pak, pakai etika Pak. Kita hanya membacakan. Mohon maaf, dengarkan, kami tidak ada yang menghina. Tapi Kami kalau hanya saya juga membacakan bahwa Yesus Silakan. Kristus menginikahi Nggak anak 3 apa-apa. tahun, gimana Pak? Tidak apa-apa, silakan buktikan dalil yang sahih dari mana. Ya, Pak, tapi saya tidak biasa menggibah Pak, saya tidak biasa Jangan- menggibah Pak, apalagi jangan- menghina Tuhan Pak, saya tidak biasa. Tidak ada menghina di sini, kita hanya membacakan saja. Ya, Soal kamu saya terima itu tidak Pak, terima itu tidak adalah biasa pengajaranmu. memfitnah orang, tidak biasa menghina Tuhan Ya, Pak, saya tidak biasa. pengajaranmu. Dalam Islam diajarkan seperti itu Pak. Iya sama. Jadi ini Iya, saya hanya tapi ini membacakan kelakuan orang Kristen di bawah ini Pak, kira-kira kalau menurut agama bagus tidak ini kelakuan orang-orang Kristen Ini komen di saya bawah? hanya membaca, bro. Buktikan saja dalilmu di mana. Ipar-ipar. Yang Kita ini hanya membacakan saja. Nggak perlu berbicara dalil Pak, lihat saja kelakuan kalian ini di Oh, bawah, dia di tidak atas ada sama dalil. semua. Dalil. Mana Yesus Sekarang aku tiga tunjukkan tahun. dalil, Ayo. kau kayak kejang-kejang. Kalau berani Pak 1 lawan 1 Kau Pak, minta jangan dalil. diborongi Pak. Iya, nggak apa-apa 1 lawan 1. Kita buktikan ajarannya siapa ini. Ya, yang lain diam ya, janji jangan, yang lain jangan. Rasulullah mengharamkan jangan apa ngomong yang siapa. diharamkan. Kau pilih Baik, siapa mau silakan. berdebat ini? Kau pilih siapa? Kami di sini ada Siapa beberapa. yang mau lawan saya di sini? Ya sudahlah, kita bawa data 1 lawan saja 1 di kalau sini. berani, jangan. Boleh bawa, yang penting bawa data, jangan congor, bawa Iya, data. siap. Oke, bawa data. Jadi ini disesuai dengan tafsir daripada Ibnu Katsir dari surat At-Tahrim 1 tadi menjelaskan bahwa Rasulullah mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah. Ternyata apa yang diharamkan adalah si Rasulullah bersumpah tidak akan meniduri pembantunya lagi. Padahal bagi Rasulullah berkata di sini, apa yang sudah diharamkan Allah, mengapa kau haramkan? Itu Allah berfirman begitu ya. Ternyata permasalahannya adalah kecemburuan Hafsah yang pada hari itu adalah gilirannya dia yang harus ditiduri. Ternyata Rasulullah meniduri Maria Kiptia di tempat tidurnya. Itu yang membuat kecemburuan. Saat kepergok, mengapa engkau lakukan hal sedemikian ya Rasul? Rasulullah berjanji, aku tidak akan mengulangi. Tapi kamu jangan bilang-bilang ya ke orang lain. Ternyata karena panas hatinya si Hafsah, dia bercerita pada Aisyah gitu. Ya, sudah selesai Pak, sudah selesai giliran Belum. saya kan. Ini belum Waduh. selesai. Belum selesai ini bro. Orang Kristen, Saat bercerita pada subis. Ini Aisyah, saya ini nggak kalian asumsi loh, ini saya di baca sini ini. kan. Saya baca ini. Lihatlah Kalau umat-umat kamu nggak Islam mau kalau belajar, debat saya dengan baca. orang Kristen itu pakai Ini etika, saya pakai data. pakai akhlak. Ini Rasulullah orang-orang Kristen ini kalau mengharamkan debat bagi ini dirinya, sukanya ini tidak akan menggaulinya menjelek-jelekan lagi. Nabi, menjelek-jelekan Tidak ada Tuhan. menjelekan, sudah jelek ini bro. Saya tinggal baca aja kok. Tidak usah perlu saya jelekan.
Buktinya di Katanya mana? diskusi dengan santun, tapi berkata ini saya kepada orang santun. botol. Saya membaca. Waduh, ini saja. penonton di bawah kalau punya artinya punya bahan literasi ya pasti bisa memilih mana yang benar mana yang salah. Betul. Karena agama itu mengajarkan kepada kita tentang kebaikan, Iya, mengajarkan betul. kepada Agama kita tentang nyatanya di sini, kelakuan. kau boleh menepus Jadi batang orang-orang leher. yang Ya, orang Yahudi otaknya, bahan boleh literasinya menepus batang bagus, leher. pasti dia Ya. bisa memilih mana Jadi yang itu bisa harusnya diikuti, begitu, mana yang betul. tidak bisa Kalau diikuti. orang yang waras akan menemukan. Jadi orang-orang Ajaran yang agama, memiliki akhlak yang mulia yang Tuhannya dicerminkan yang oleh menyuruh Allah, menepus yang batang dicerminkan oleh Allah, Kamu yang jangan dicerminkan oleh kesurupan di Nabi rumah orang. adalah Kamu jangan orang-orang kesurupan yang di rumah senantiasa orang. menggunakan akal Lebih baik pikirannya kau untuk loncat membenarkan, saja. memilih Karena Allah mana yang menyuruh kamu berakhlak, bunuh mana diri. yang beretika, mana yang tidak berakhlak, dan Betul, mana saya yang tidak tinggal baca beretika. saja. Jadi Allah teman-teman menyuruh kamu semua, bunuh diri sebagaimana saja. dijelaskan dalam Itu saya hanya Yohanes membacakan saja. 8:42, Soal kamu di situ terima dikatakan tidak bahwa kecil-kecil di rumah orang berarti kamu perlu di situ dikatakan kamu bahwa perlu diruqyah. Kamu perlu diruqyah. dan aku datang bukan Karena karena kamu kehendakku tiba-tiba sendiri, kejam aja. melainkan dialah yang mengutus aku. Iya. Berarti Nggak masalah, Yesus Kristus nggak itu masalah. diutus oleh Allah Yesus Subhanahu wa itu Ta'ala ke utusan muka yang turun bumi dari ini, surga. Muhammad diutus utusan kepada Bani palsu yang Israel, tidak disunat. diutus kepada Bani Israel karena Muhammad Bani Israel tidak itu disunat domba-domba seperti kesesatan. nabi yang asli Itu yang di sebelumnya. Daripada Jadi- dia lari kemana-mana dia diskusi. Iya. Sihat kalau Dia lari tidak fokus kemana-mana. karena bersibuk membela Allahnya. Dia panik, Pak. Jadi sudah tidak mampu membantah. Dia Karena soal kalian tidak sehat dalam diskusi, keagamaan makanya aja saya sudah seperti ini, Pak. pengajaran Jadi Allahnya seperti itu. Saya tanya Iya. hanya membacakan kelakuan nabinya ya. Boleh meniduri siapa saja yang tidak kamu inginkan, itu yang menghibahkan diri dalam surat Al-Asab ayat 50 dan 51. Itu ajaran agamamu. Kamu boleh tidur, boleh berpoligami. Kalau Rasulullah boleh lebih dari 4, kamu cukup 4 saja. Itu data. Saya mau tinggal bacakan saja. Jadi kamu jangan kejang-kejang di rumahnya orang, gitu loh. Kalau kamu mau bilang diskusi santai, saya juga bisa santai. Saya hanya tinggal membacakan saja apa yang kamu mau. Tentang Al-Hijr, tentang gila, kamu nuduh Yesus saya gila, ini tidak sebagai masalah. pendakwah di Islam tidak Ternyata pernah mengajarkan jemaat saya untuk Rasulullah menjelekkan ada 11 Kristen, Pak. tuduhan adalah dituduh gila, penyair gila, berpenyakit gila, penerima Al-Quran orang gila. Semuanya ada 11 yang membuktikan Rasulullah itu orang gila. Ada Ya dan terus ada. kalau Nabi yang gila masih masuk akal, Pak, tapi Iya, kalau nggak Yesus yang masalah. gila tidak masuk akal karena dia Tuhan. Ini Tuhan. Terus kalau Yesus itu gila, Allahmu tidak tahu menciptakanlah alam Allahmu semesta, tidak kira-kira tahu alam ini apa. gila juga ya, Pak ya? Harus bertanya pada Isa. Ipan, kamu tahu nggak kalau Nabi yang kamu sembah selama ini dia itu adalah Allah. Mau saya buktikan dalilnya. Itu Kamu kita mau nggak diskusi saya sehat, buktikan dalilnya kalau Allah yang kamu sembah selama ini menjelek-jelekkan ternyata itu agama orang adalah lain, nabimu. jangan menjelekkan nabinya Tidak, orang bukan lain. Bukan saya menjelekkan, Kami hanya tapi membacakan saya ingin buktikan data. ke kamu, saya ingin menunjukkan ke kamu bahwa selama ini Nabi yang kamu sembah. Saya juga punya Baginda punya itu data, adalah saya Allahmu bisa banyak sendiri. Bible yang saya tahu ini. Cuma Jadi Allahmu- menghadapi kalian Allahmu itu tidak itu perlu pakai adalah data, nabimu, bro. pakai akhlak saja dengan etika. Coba Saya kamu sekalian buka, sudah kamu jawab. tenang dulu. Kamu tadi kan pingin kita diskusi hak to hak kan? Makanya kamu mau nggak saya menunjukin dalil Allahmu itu adalah nabimu? Mau nggak? Kalau saya bisa membuktikan Allahmu itu adalah nabimu, kamu bilang apa? Iya. Hah? Allahmu ini penyesat ini loh. Kamu bilang Allah apa? seperti Kalau saya penyesat. mampu buktikan dalilnya itu ke kamu bilang Ini, apa? Allah penyesat ya. Kami mengakui Itu cuma satu ayat yang kamu kutip dalam Al-Quran. Itu pun saya potong, nggak perlu kau sampaikan di sini. Berhadapan dengan saya sekarang. Allahmu Kalau saya mengutus bisa setan buktikan setan. ke kamu. Allahmu memelihara setan. Kalau saya bisa buktikan ke Saya kamu bisa Allahmu itu buktikan. Jadi adalah saya nabimu, bernarasi berdasarkan apa yang tertulis dalam Quranmu sendiri nih. Kami mengutus setan di dalam surat Maryam ayat 83. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan? Lihat, utusan Allahmu tidak hanya Muhammad.
Jadi utusan Allahmu juga setan-setan ini. Surat Maryam. Lanjutkan ayat itu Bang, lanjutkan ayat itu supaya enak. Kami Jawab telah saya dulu. mengutus setan-setan itu ya kepada orang-orang kafir. Kepada orang-orang kafir, Iya, kepada sama. kalian. Ini Allah betul kan? sama. Sama, bro. Betul itu. Ini Allah Allah senantiasa menurunkan setan-setan untuk dirasuki Iya, kepada iblis. orang-orang kafir Berkata, agar sama, mereka sama, memakan sama. yang Pemimpinnya karena Sama. aulamu itu Ini adalah baca. pemimpin setan. Aula bangsa Iya, iya, Israel itu ayatnya nggak salah tuh, Bang. mengusir setan, Al-Jizr datang aulamu 39. memelihara setan dan mengutus Iya, setan. iblis Itu berkata, real. Tuhan Itu enggak ayat. Kalau aulamu adalah Ini loh, maha bro, kuasa, korelasinya di sini loh. harusnya dia mengutus nabi itu untuk memberikan risalah kepada umat manusia supaya jangan berbuat dosa. Ini malah aulamu mengutus setan untuk mendorong orang tambah berbuat maksiat. sama pekerjaannya Tidak ada aula yang rasis Ini lihat. seperti itu. Baca baik-baik Ya, lagi. iblis Hanya berkata, setan saja yang Tuhanku, memiliki sifat rasis Ya, seperti itu. Allah karena mengutus kalau saya setan-setan bisa kepada orang-orang membuktikan, kalau kafir. saya bisa Jelaskan? membuktikan, Iya, Jelaskan? sama pekerjaan Allah sama Allah itu itu. adalah mengutus Nabi setan-setan sendiri di kepada mana orang ini? kafir supaya orang Al-Jizr kafir 39. menyembah manusia, supaya mereka karena tersesat aulamu gitu itu adalah maksudnya. pemimpin bagi yang yang diutus. Aulamu itu Oleh adalah karena- pemimpin Ya, bagi yang betul. dari yang Tidak salah, diutusnya cocok itu, cocok banget itu, Bang. Iya, karena pemimpinnya adalah Cocok aulamu banget, sendiri. cocok banget itu, Bang. Pemimpin Allah mengutus setan itu setan-setan adalah aulamu kepada sendiri. orang kafir Sedangkan agar orang orang-orang kafir Israel menyembah itu manusia mengutuk supaya setan, mereka dimasukkan menghardik kepada setan di dalam dari neraka tubuhnya jahanam. dirasa, membebaskan orang dari yang dirasuk oleh setan, Setan kepada orang datang kafir aulamu malah mengutus setan, memelihara setan, itu kan koplak sekali. menyembah aulamu. manusia agar mereka sesat. Iya, Bukan karena itu, aulamu di dalam juga neraka penyesat. jahanam. Aulamu itu Itu adalah maksudnya penyesat penyesat ini, bro. sesungguhnya. Kami Ini Allah adalah maksudnya. kami Allah adalah orang-orang yang sesat. Inilah Allah Al-Quran sesat. mengatakan demikian karena aulamu Ini juga loh. adalah penyesat. Ini loh. agar Dikatakan orang kafir sesungguhnya Jahanam untuk orang-orang biasa. yang tidak beriman kepada ashabun akhirat Itu. kami jadikan terasa indah. masuk Ini ke dalam Allah yang neraka berkata, jahanam. bagi mereka Maka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk pada orang-orang sehingga kafir. mereka bergelimang dalam kesesatan. Ini Allah berkata ya. Jahanam. Kemudian iblis juga berkata sama. Salah, Pak. Iya, Ayat iblis itu berkata, tidak salah, Pak. Ayat itu Tuhanku, tidak salah. Benar sekali ayat oleh itu, karena Pak. Benar engkau sekali telah ayat itu. memutuskan Benar bahwa sekali aku ayat itu. sesat, aku pasti, ini iblisnya berkata, aku Setan. pasti akan jadikan kejahatan terasa indah agar bagi orang mereka di kafir bumi, itu dan aku akan sama menyesatkan mereka semuanya. mereka masuk Ini ke dalam neraka. iblis sama Terlalu Allah rasis pekerjaannya loh, sama. begitu Allahmu Pak sama artinya, iblisnya maknanya sama ya pekerjaannya. cocok begitu maknanya Pak. Mengutus Ini setan maknanya. Kami jadikan terasa indah ada kesesatan. orang kafir Iblisnya makan juga sama, babi, jadikan orang kesesatan kafir terasa makan indah. ini yang pokoknya yang empat Jadikan kaki jadi dimakan sama. semua lah. Pekerjaan Pokoknya yang- Allahmu Baik, Pak Tosi. yang mengutus setan-setan ini. Pak Sang, ada Pak Tosi di bawah itu, Bro. Mengutus setan-setan Iya, artinya pekerjaan agar sama. Kami orang telah kafir mengutus tersesat. setan-setan. Itu. Ya. Kami memelihara setan ini. Allahmu memelihara setan ini. Kami Dia memelihara dipelihara setan ini. untuk dikirim Nggak ada di sini, nggak agar ada dikirim. sesat gitu loh Pak. Ini, Maksudnya, kita baca. betul Pak, ayatnya betul Dan Pak, ayatnya betul Pak. ya nih, dan kami Ya udah, telah ayatnya betul. menurunkan pula Ayatnya betul Pak. kepada Diam. Sulaiman segala Baik, baik. Betul ayatnya Pak. Baik, Betul. sebentar, baik. Mengutus Baik, setan-setan baik. agar Sebentar, orang baik, kafir sebentar. itu Dengar baik-baik. Ipan. Kamu dengar saya. Ya. Allahmu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Betul apa salah? betul. Betul. Tapi Maha Penyayangnya dengan menyesatkan orang-orang supaya tersesat. Mana sesatnya di mana? Loh, itu ngirim setan buat menyesatin orang. Tadi kamu bilang supaya nyembah manusia katanya. Nah, Mbak, itu Ayo. kan diutus kepada orang-orang kafir untuk menyembah manusia, Ya. betul. Ya oke, sip. Dengar baik-baik. Allah mengutus siapa tadi? Tadi mengutus siapa? setan. Mengutus Mengutus setan-setan setan. Oke, iya, tenang. Kepada mengutus orang-orang setan kafir. untuk iya kepada orang-orang kafir untuk menyesatkan orang kafir, betul ya? Betul. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahimnya hilang, Pak. Karena di situ di ayat yang lain dijelaskan bahwa Allah memilih orang yang dia beri petunjuk dan Allah memilih orang yang dia sesatkan. Saya nggak tanya itu, saya tanya Ar-Rahman Ar-Rahimnya kemana, Pak?
Maha Pengasih Maha Penyayangnya kemana? Di sini Pak, Allah Maha mengetahui hati seseorang. Dengar baik-baik pertanyaan saya. Ar-Rahman Ar-Rahim dia kemana? Maha Pengasih Maha Penyayangnya kemana? Ketika dia mengutus setan untuk menyesatkan orang supaya masuk neraka, di mana Maha Pengasih Maha Penyayangnya? Kasih waktu untuk menjawab ya Pak. Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu pertama Jawab aja, Pak, silakan. karena Allah itu maha mengetahui hati seseorang, maka dia mampu memilih siapa yang bisa diberi hidayah dan siapa yang disesatkan gitu Pak. Oh, jadi Maha Pengasih Maha Penyayangnya itu milih-milih gitu ya? Iya, karena dia memang mengetahui Itu hati bukan maha seseorang dong Pak, itu namanya bukan maha ya. Maha Pengasih Maha Penyayang artinya itu menyayangi semua, mengasihi semua, bukan milih-milih. Ya, Tapi gini Pak, di mana Maha Pengasih Maha Penyayang Allah? gini Pak, Sebentar Bang kalau Ali, Bang Bapak Ali mau diam dulu, Bang mengetahui Ali. letak Maha Penyayangnya Allah, ini saya jelaskan sedikit Pak, supaya ini kan ini santun Bapak, ini santun. Maha Penyayangnya Silakan, Allah silakan, itu, silakan. Maha Penyayangnya Allah itu, dia menyesatkan orang, akan tetapi dia menyimpankan ampun dan tobat kepada semua umat manusia. Karena begini Pak, analoginya Ya seperti berarti ini. ya benar dong. Analoginya seperti ini Pak. Saya bilang itu Walaupun milih-milih. saya hidup dalam gilimangan dosa, menyembah batu, menyembah berhala, akan tetapi di mana letak Maha Penyayangnya Allah? Di akhir hayat saya Pak. Siapa tahu Allah memberikan saya hidayah, lalu saya bertohat, maka disitulah letak Maha Penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita bertobat, Siapa maka Allah tahu, menghapuskan ya. segala dosa-dosa kita. Bawahi teman-teman, Di siapa mana? tahu kalau Pak Tosi. Ya coba diam dulu. Ini kan tadi kayak kata siapa tahu. Ya oke. Sekarang gini Pak, ketika Allah sudah mengutus setan kepada orang-orang kafir untuk disesatkan sama setan, yang saya tanya waktu kejadian itu, di mana Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah? Kenapa dia harus mengutus setan? Bukankah setan itu bisa bergerak tanpa perintah dia juga bergerak sendiri toh? Ini kenapa malah diutus? Begini Pak, Hah? boleh saya Kalau jawab? Allah mengutus setan, sebentar. Ketika Allah mengutus setan untuk menyesatkan orang-orang kafir, ngapain Allah utus Nabi lagi untuk orang-orang? Coba, orang Quraisy itu kan sebelum ada Muhammad orang kafir semua, orang musyrikin. Ya toh? Jadi statement Bapak itu lucu, ya. Kenapa? Karena Allah berada di dua sisi. Sebagai orang yang mengutus Nabi, sebagai sosok yang mengutus Nabi untuk menyelamatkan manusia, dia juga mengutus setan untuk menyesatkan manusia. Betul ya? Itu statement Anda tadi loh. Di situ yang harus Anda pikirkan. Kok bisa begitu? Ada itu kan Bang SP yang ayatnya Allah itu tertawa dua orang saling bunuh-bunuhan itu. Iya. Begini Bang. Iya. Begini Bang, karena Allah tahu lebih tahu ciptaannya. Allah itu yang menciptakan manusia, berarti dia lebih tahu siapa manusia itu. Sama dengan mobil Bang, yang lebih tahu tentang mobil itu orang Jepang. Betul. Kita tidak bicara soal maha taunya, kita bicara soal konsistennya Allah. Allah Anda yang mengaku sebagai Maha Pengasih Maha Penyayang mengutus Nabi supaya orang-orang itu bisa berpaling kepada Allah. Tapi dia juga mengutus setan untuk menyesatkan orang-orang. Jadi penyembah manusia lah, jadi penyembah batu lah. Ini Allah Anda gak konsisten. Ya ini masalahnya. Bukan masalah dia maha tahu. Betul dia maha tahu. Saya akui itu. Yang jadi masalah adalah Allah Anda tidak konsisten. Satu sisi dia ngutus setan, satu sisi dia ngutus Nabi. Nah, boleh saya jawab Pak Paham nggak? ganti-gantian. Ya paham apa yang Anda pahami itu saya hargai, saya apresiasi. Silakan Pak berpemahaman seperti itu. Di suatu sisi kami memahami Islam itu seperti ini Pak. Karena seandainya semua manusia di muka bumi ini diberikan petunjuk, artinya diberikan hidayah. Pernah baca sejarahnya Salamun Pak. Ketika pada saat itu Nabi Sulaiman berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berikan saya kewenangan untuk menangkap seluruh setan di muka bumi ini. Itu Salaman berkata kepada Allah dalam satu sejarah. Pada saat itu Allah memberikan kepada Salamun
kemampuan untuk menangkap seluruh setan yang ada di muka bumi ini, maka ketika Ipan. setan seluruh dibelenggu oleh Ipan. Nabi Salomon, Dari kita maka setan tidak ada ya, aktivitas, tolong menangkap setan itu pengajaran terhenti dari semua ajaran- aktivitas di muka bumi ajaran ini. Dongeng ajaran itu, setan, Ipan. kitab Nggak setan ada itu dalam sejarah Ya, Sulaiman kan itu kan Salomon. asumsi Sejarah Bapak, tidak asumsi ada. Bapak. Saya kan cuma menjelaskan Data saja. sejarah tidak Mau ada diimani Salomon atau tidak menangkap silahkan setan Pak. itu ya. Tetapi kalau ajaran Silakan. angka 7 mungkin ada. Silahkan Pak, kalau mau diimani silahkan. Jangan saling Gini, memaksa lah, kita Gini, santun. Ipan, kita bandingkan ajarannya ya, ya. Pak Eng bisa tolong tampilkan ayat Yehezkiel 33 ayat 11. Boleh. Yehezkiel 33 ayat 11. Kita bandingkan ajaran Islam, Allahnya yang mengutus setan-setan untuk menghasut orang-orang kafir supaya berbuat maksiat lebih sungguh-sungguh. Nah, kita bandingkan dengan ajaran di dalam perjanjian lama, dan nanti saya kasih di dalam perjanjian baru ya. Nah, kalau di dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 11 ini bisa tolong dibacakan Pak Eng, saya agak kecil suara hurufnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, Yehezkiel 33 Pak. iya, Yehezkiel 33 ayat 11. Iya, kok kayaknya beda. Oke, ayat 11-nya ini. Ayat 11. Nah. Ya, 11 yang ini. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demi dirinya sendiri ya. Demikian firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Ya, jadi Pertobatan ya. Tuhan Jadi yang tidak. benar itu menginginkan supaya setiap orang bertobat, orang-orang fasik, orang-orang yang durjana itu supaya bertobat, bukannya malah disesatkan. Ya, nah, coba sekarang Pak Eng tolong tampilkan 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Ya, ini di dalam perjanjian baru ajaran Kristen ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 ya. Nah, kita bandingkan aja. Jadi kalau di dalam Islam ya, Allah itu sengaja membuat kesesatan pada orang-orang kafir ya. Allah mengutus setan-setan ya. Bedanya ini, Pak. 2 Petrus 2 ya, itu Pasal ayatnya tuh 4:32 Allah ini. menyesat ya. Ya. Kami Nah, sekarang- mengakui telah menyesatkan kamu. Ini Allah Ya. mengakui sendiri. Iya. Ini As-Saffat 32, kami Ya. telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri orang-orang yang sesat. Orang-orang yang Allah sesat. mengaku menyesatkan. Iya. Ini Allah kok Coba Ternyata Allahnya juga orang yang sesat. Iya. Pak Eng, Ini coba diaku tolong juga. tampilkan ininya. 2 Petrus Apanya, Pak? 3 ayat 9-nya. 2 Petrus. Ya, 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Ipan, kamu ini ya sambil dengar ya, monitor ya Ipan ya. Ini kita membandingkan ajaran kamu dengan ajaran Kristen ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Bandingkan. Coba dibacakan Pak Eng, suaranya biar agak keras. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.
Itu dia. Jadi Tuhan tidak menghendaki ada yang binasa. Tidak seorang pun ya Tuhan itu mau supaya binasa. Enggak ada. Tuhan yang benar itu mau semua orang supaya bertobat. Itu Tuhan yang benar. Bagaimana dengan ajaran kamu? Kita bandingkan ini ya. Coba silakan Pak Eng. Di dalam surat An-Naml ayat 4, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk. Ya, perbuatan buruk dijadikan terasa indah sama Allah sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan. Sedangkan sama iblis di dalam Al-Hijr ayat 39, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah. Jadi kejahatan dan kesesatan terasa indah ini dilakukan oleh iblis bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Pekerjaannya sama, menjadikan kejahatan dan kesesatan terasa indah antara iblis dalam Al-Hijr 39 dengan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 4. Pribadi yang sama berarti penyesat. Iya, Buktinya pekerjaannya gini sama, Pak, Pak. saya tanggapi Pak ya, boleh saya tanggapi. Ini kan sudah 5 menit Pak, supaya adil. Tunggu. 5 menit, itu sudah 5 menit itu supaya adil Pak ya. Ada aturan 5 menit di sini. Kami telah menyesatkan kamu. Aduh, ini namanya ndak adil Pak, ndak adil. Kemudian dalam Al-Fatir ayat 8, Kamu paham dia menyesatkan siapa yang dikehendaki, ya. Kemudian di dalam surat Ibrahim ayat 4, dan kami telah Ganti-gantian tidak Pak, mengutus supaya seorang kita rasul bagaimana supaya bisa saya melainkan jelaskan kalau bahasa tidak dikasih waktu kaumnya, Pak. agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan Boleh saya siapa jelaskan, yang Pak, dia supaya kehendaki. Pertanyaannya, siapa ini rasul-rasul yang diutus oleh bahasa yang bisa memberikan penjelasannya? Rasul Rusia siapa? Rasul Jepang siapa? Agar bisa memberi penjelasan kepada kaum mereka sesuai dengan bahasa mereka. Pak, izinkan saya untuk menjelaskan Pak, menanggapi Pak. Kalau memang tidak mau diizinkan untuk menanggapi, saya turun aja Pak. Apa gunanya saya dihutbah di sini? Ayat-ayat Al-Quran itu kan Pak, dituliskan Pak, dengan jelas. Kalau saya tidak dikasih kesempatan terperinci. untuk Nggak usah menjawab, kamu lebih baik saya turun. Apa gunanya saya di sini mendengarkan kalian minta? Ngapain itu kan kita bisa baca. Kan kamu surah setia. Al-Hud ayat 1 mengatakan takut bahwa dia diskusi Al-Quran dengan itu saya kalau dituliskan takut. Aduh. secara terperinci dan jelas. Kita bisa Aku baca turun dulu kok. Pak ya. Ini diskusi tidak Jangan adil ini Pak. kabur. Jangan Tidak adil, kabur. tidak kabur, cuma tidak adil Pak. Abraham ini, surat Tapi Ibrahim. kan kita Tidak baca, adil kan ini. bisa baca, kan kita sudah membandingkan. Iya. Ya, kalau di ajaran Kristen Tuhan tidak menghendaki ada yang binasa. Ini tidak adil ini Pak. Loh. Harus kasih kesempatan untuk menjawab, Kami kasih bacakan kesempatan Alkitab, untuk. juga kami bacakan Aduh, Quran. ini ya Rom Kristennya seperti ini. Ujung-ujungnya kalau sudah mau kalah, ya ini begini, tidak berikan Sudah kesempatan. mulai playing victim kamu. Ini kami Makanya hanya kasih saya mengatakan. kesempatan untuk menjawab itu, untuk Karena untuk apa? menjelaskan. Tidak ada dari tadi kan- kesamaan. Tadi kan Allahmu itu ini kan loh. tujuannya cuma isinya satu pertanyaan itu sama semua Pak. Allah adalah Sama semua. Dewa Hubal, dewa tertinggi di Ka'bah, bergelar Al-Ilah. Maka Allah bersumpah dalam surat Al-Balad ayat 1, aku bersumpah demi negeri ini, Mekah. Dalam surat Quraisy, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan negeri ini, Tuhan pemilik negeri ini, Ka'bah. Aku dalam surat An-Naml ya, aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, dan Dia telah menjadikan suci padanya. Artinya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan karangan Muhammad dan the gang, itu Tuhannya bersumpah demi negeri Mekah, memerintahkan manusia menyembah negeri ini, Ka'bah. Siapa nabi-nabi Israel yang menyuruh untuk menyembah negeri Mekah ini? Berikan dalilnya.
dari ke-24 nabi sebelum Muhammad, siapa nabi-nabi Israel yang memerintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah ini, pemilik Ka'bah ini? Puyeng kamu. Sudah minum sana, minum botrek dulu sana. Tidak ada kesamaan, ya. Tuhan yang disembah Bani Israel membuat perjanjian kekal, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'alamu ini bersumpah demi negeri Mekah. Buktikan Allahmu, tadi kau bilang eksistensi, Allahmu tidak pernah ada eksistensinya. Buktikan, tunjukkan dalilnya. Nabi-nabi dari Bani Israel yang Tuhannya memerintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah ini. Ya, biarpun kamu di bawah, silahkan cek, ya, buktikan dalilnya. Siapa Tuhan Allah ini? Apakah sama Tuhanmu dengan Tuhannya Bani Israel? Nggak ada kesamaan. Ya jelas kabur, ya. Mereka nggak terima dengan data, ditunjukkan data dari Quran mereka sendiri. Mungkin mereka selama ini hanya biasa mencari yang baik-baik saja yang dinarasikan, tapi tidak dibaca keseluruhannya. Mereka disibukkan membaca, menghafal sorof, kemudian nahu, disibukkan yang gitu-gituan doang, tetapi tidak memahami daripada maknanya. Ini asli, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan negeri Mekah, Tuhan yang bersumpah demi negeri ini, Mekah, ya, yang meminta disembah ini. Jadi kalau Tuhan pemilik rumah Ka'bah ini, warisan Muhammad adalah penyembah Dewa Hubal sebelum diangkat menjadi nabi. Muhammad ini adalah kaum dari Bani Quraisy yang ritualnya melakukan daripada penyembahan tawaf batu Ka'bah. Semua ada dalilnya, bisa dibuktikan dalilnya. Silakan teman-teman. Ipar tadi sok-sokan nantang-nantang minta dalil, ditunjukkan dalil pada kejang-kejang semua. Jadi memang sebetulnya gini loh Ipar, kalau kamu masih di bawah Ipar, kami ini tidak hendak menyerang keyakinan dan akidahmu. Silakan, kamu mau nunggingi batu, kamu nunggingi pohon, itu hakmu. Tetapi kamu jangan sekali-sekali mengutip ayat Alkitabmu. Tetapi kamu jangan sekali-sekali mengutip ayat Alkitabmu. Jangan sekali-sekali. Kami berhak meluruskan. Begitu Ipar. Kami hanya memberikan hak jawab dan pertanggungan jawab iman kami sesuai dengan perintah Tuhan kami untuk memberikan pertanggungan jawab dengan lemah lembut dan rasa hormat. Tapi kalau kamu sudah sibuk dan ribut di rumah orang, ya sebaiknya dibuang ke laut saja. Pagi Bapak jahat. Assalamualaikum. Akso ya itu, siapa panggilannya? Akso atau siapa ini panggilan? Tuh kok loncat kodok.
sang juara Premier. Kok cicing kabe kena tutup ini semua itu Pak Engki kena mute itu Pak Engki. Iya, kau bangun tidur bro. Barusan ada kasrun ribut satu. Terkendali kok. Lanjutkan aja. Kamu habis menyuruh orang berkhotbah, ya toh, renungan, habis itu ada kadrun naik, bikin ribut di rumah orang. Ya sudah teratasi bro. Nggak kuat dia. Dia ngaku kok, kita lari aja ke Markus katanya. Iya, dia Kalau saya di sini menantang minta dalil, tak tunjukkan dalil At-Tahrim 1, dia kelojotan, enggak Pak Nggak terima. kuat dia. Ganti ketuhanan saja, eksistensi. Wah, bilang eksistensi, tak kejar itu mencret itu. Eksistensi Allahnya kapan pernah ketemu Muhammad secara langsung, mencret dia, nggak ada dalilnya itu. Cuma aja tadi kan fokus pada yang dinantang-nantang di dalil di At-Tahrim itu. Ya tak tunjukkan saja. Tidak ada kesamaan. Teman-teman di bawah ya, istimewa banget Alkitab kita, tidak perlu ditafsir, tidak perlu kitab-kitab penguat ya. Di situ Ya, bedanya tetapi memang saudara ya, teman-teman di bawah. kadang Alkitab Pak memiliki makna alegoris ya. Ada kalimat-kalimat Iya. majas yang ada paralel dengan ayat yang lain yang kadang tidak dipahami Iya. oleh mereka. Mereka hanya mencomot satu konteks di situ, satu kalimat itu tanpa memahami konteks dan paralelisasi dengan ayat yang lain. Itu yang disembunyikan Tuhan. Iya, kita kan ada catatan kaki. Catatan kaki itu Iya. enak diteguhkan di ayat lain. Kalau Iya. masih di Alkitab ya, masih di Alkitab juga. Kalau mereka kan harus ada 15 kitab tafsir dan ada sunnah. Ada yang sahih, ada yang ini, ada yang itu. Ada yang, jadi ini bukti ya. Nah, ini kita jangan heran ya, di abad ke-21 ini akan ada sekitar 2 sampai 3 kitab tafsir baru pasca hancurnya beberapa kerajaan-kerajaan Islam di daerah Mesir sana. Karena mereka akan menggundulkan kitab-kitab yang memang memporak-porandakan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi terima kasihlah kalau hari-hari ini Tuhan terus rontokkan ya. Yang tadinya dikatakan ada 72 atau 73 Islam itu harus digenapi menurut iman mereka. Ternyata sekarang sudah lebih dari 73. Iya, Syiah aja sudah terbagi 10 loh saudara. Syiah itu terbagi 10. Jadi ini ada Syiah akan menerbitkan 2 kitab tafsir baru. Sunni akan menerbitkan 7 kitab baru. Coba. Karena rontok ini. Sunni itu sudah rontok imannya, ditinggalkan oleh pengikutnya. Nah, terutama mengenai hak-hak perempuan. Nah, ini nanti tiba-tiba mulai keluar ini kitab-kitab yang menyatakan bahwa wanita masuk surga. Ini alasannya. Padahal sampai hari ini wanita itu dipoligami, dunia dipoligami, akhirat dipoligami. Ya, kaum wanita kalau ada di bawah ya, yang muslim-muslim ingat ya, kalian itu di dunia dipoligami, di akhirat dipoligami. Demi keinginan alif lam lam ha yang bergerak SWT itu memberikan satu hikmat kepada kalian, pesta seks di sana, sehingga dia mencari mucikari global. Ini kan mucikari global, karena di surga sana kalian pesta seks. Dia jadi mucikari, dia penonton, menikmati. Apa enggak, atau jangan-jangan dia juga mengikuti, kan kita bingung. Nah, nanti akan ada kitab baru yang diterbitkan oleh Sunni. Kenapa ada pesta seks di surga? Nah, mereka akan mulai menuliskan posisi baginda di mana, posisi alif lam lam ha di mana, posisi Jibril ada di mana. Sampai hari ini posisi ini kan nggak jelas ini.
Zuma bilang Muhammad itu adalah Allah itu sendiri. Nah, Zuma juga bilang sang penebus itu Muhammad sendiri. Wujudnya Allah Muhammad. Nah, itu Zuma ini sudah mengarah Sunni. Sunni kitab yang baru, jangan-jangan walaupun Zuma tingginya yang mencapai kilometer, ya, ini berapa 170 kilometer ya. Secara teori kan nggak masuk di akal, tapi dia mempelajari orang-orang Sunni. Jadi jangan heran kemari Zuma bacanya kitab sucinya orang Kristen, Alkitab atau kabar baik, tapi dia memelesetkan kitab sucinya kita ke Sunni, bukan Al-Quran yang dia pelesetkan. Karena Sunni itu sudah mengarah kepada bahwa benar Isa Al-Masih itu disalib, karena dia harus mati dulu. Cuman proses kebangkitan itu tidak dijelaskan sampai hari ini. Tidak ada satupun proses kebangkitan Tuhan Yesus. Versi Alkitab mereka bahwa Isa Al-Masih itu mati dijelaskan, tapi kebangkitannya nggak dijelaskan. Karena kalau dijelaskan bangkitnya macam mana, Hok yang zaman dulu ya di gunung di dalam gua batu itu, dan Hok tentang yang mereka ceritakan ditukarkan, terbongkar. Jadi akhirnya mereka menerbitkan tafsir baru untuk apa? Menutupin kebohongan tafsir yang sebelumnya. Padahal mereka makin menunjukkan kebohongan demi kebohongan, karena iblis adalah bapak segala pembohong. Sederhana kok. Lanjut Pak Ong. Silakan, Bu Lovely. Ada yang mau disampaikan Ibu Lovely? Ibu Lovely. Dipanggil nggak jawab. Kok loncat? Jadi sebetulnya Pak Lidara, sebentar Pak, sebentar saya absen dulu. Pak Lidara. tidur Pak Lidara tidur itu, istirahat itu. Di sana masih malam Pak, di sini sudah pagi. Lembur Pak Lidara ngelembur dia. Bang Sipi juga ngelembur tadi. Saya nongkrongi dari jam 3 tadi kok, saya nongkrongi Bang Sipi, cuman saya di bawah. Ya, silakan lanjut. Jadi sebetulnya kalau kita berdiskusi dengan Islam, kita tidak hendak menyerang keimanan mereka, tetapi hak jawab kami sebagai orang Kristen terhadap pemahamanmu seakan-akan Isamu itu adalah Yesus, ya. Boleh mungkin nama ada kesamaan, makna nama boleh, tetapi sosok dan ceritanya berbeda. Antara Isa bukanlah Yesus di dalam Alkitab. Antara Mariamu di dalam Quran bukanlah Maria di dalam Alkitab kami. Antara Allah Subhanahu wa Ta'alamu dengan Tuhan yang disembah Bani Israel tidak ada kesamaan. Jadi saat kau hendak menyamakan apa yang ada dalam Alkitab kami berhak meluruskan. Begitu ya teman-teman Islam yang di bawah, kami hanya meluruskan saja. Sepakat. Makanya Ya. tadi waktu Ipan mengatakan Salomo beda dengan Sulaiman di Al-Quran. Iya. Ceritanya versinya beda. Di Alkitab tidak ada cerita yang seperti disampaikan Ipan tadi. Dia ceritanya cerita Al-Quran, tapi namanya dia buat Salomo. Sorry lah ya, beda bro. Ya, artinya kita punya gini ya Pak De Ros. Kita ini bermaksud tidak menyerang keimanannya, keyakinan orang, enggak ya. Makanya kita jangan galak-galak ya sama Islam. Karena tujuan kita hanya memberikan pertanggungjawaban iman sesuai dalam Petrus 3 ayat 15 ya. Kita ini hanya memberikan pertanggungjawaban iman, menyampaikan pengharapan kita kepada Kristus dengan rasa hormat ya. Itu saja sebetulnya.
Kami tidak hendak menyerang keyakinan. Soal kamu percaya nggak percaya dengan data dan dalilmu, itu urusanmu. Tapi jangan kau kait-kaitkan semua apa keyakinanmu dengan keimanan kami yang tidak kamu pahami. Kau suruh ambil si Matius 17 ayat 3, si Markus 16 ayat 18 minum racun. Nggak ada hubungannya dengan ajaranmu. Itu yang kita luruskan. Begitu Pak The Cross. Oke ya. Jadi Ipan itu sebenarnya awal persoalan pertanyaan kita kan seperti yang disampaikan oleh Pak Ong. Bagaimana Maria Kutehe itu ditidurin setelah istrinya disuruh mengunjungin bapaknya. Itunya persoalan kita sebenarnya yang mau kita bahas. Tapi dia bilang kita lari. Jadi dia yang ngajak lari. Diajaknya lari ke Markus. Kita baca Markus, penjelasannya ayat 5, dia lari lagi ke Yohanes. Jadi kalau lari estafet, tongkat harus dibawa. Lari estafet, kalau tongkat kita tidak bawa, walaupun Ipan masuk di garis finish, kamu tidak juara, kamu tidak menang, kamu gugur. Karena otoritasnya kamu tidak bawa Ipan. Lari estafet, kamu mau menuju kepada pelari berikutnya, ya, atau ayat berikutnya, tongkat estafet itu harus ada. Ya, Ivan jangan tenggelam dalam kebinasaan. Jangan tenggelam, Ivan. Kami hanya membaca apa yang ditulis di kitab sucimu. Kamu tidak percaya itu hak kamu. Tapi kalau kamu pelintirkan dengan kitab suci kami, sorry ya, kitab suci kami tidak perlu ditafsirkan. Kita cukup bayar atas, bawah, atau catatan kakinya diteguhkan dengan kitab yang lain. Jadi kami tidak butuh kitab suci baru lain. Tapi kesaksian orang yang diselamatkan oleh Tuhan, oh banyak cerita bukunya. Itu kesaksian pribadi. Tapi mereka berdasarkan ayat-ayat yang ada. Mereka bersaksi, ketemu ini, mendapat mukjizat ini. Banyak cerita kesaksian. Tapi bukan kitab sucinya. Tapi kitab sucinya itu untuk meneguhkan iman dan kesaksian mereka. Lanjut Pak Ong, Tosike lanjut. 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 Sang juara